Dengan bangga kami persembahkan Pameran Karya Kreasi Al-Wafa 2021, kreativitas tak terbatas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam acara pameran hasil karya kelas 10 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Kanuri dari kelas 10. Pertama-tama, kepada yang terhormat Kepala Yayasan SMK Al-Wafa, Bapak Haji Ahmad Sohibul Wafa, SPDI MM, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Tintin Hermawati, SSI APT, Ibu serta Bapak Guru, juga staf jajaran SMK Al-Wafa. Tidak lupa juga teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya. Tidak lupa juga, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena ridhonya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara insya Allah akan menuntun jalannya acara ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu pembukaan, penayangan video, wawancara siswa, sharing narasumber, dan juga penutupan. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah penayangan video pameran. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Karya dari kelas 10 Farmasi. Acara selanjutnya adalah wawancara narasumber siswa. Sudah ada perwakilan nih dari kelas 10 Farmasi, yaitu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Adlina Yasifa. Saya dari kelas 10 jurusan Farmasi. Oke. Boleh tahu nggak kenapa kamu tuh semangat banget dan yakin sih milih jurusan farmasi? Karena saya sangat tertarik pada bidang kesehatan, dan juga saya ingin bisa meracik obat supaya bisa menolong keluarga atau teman yang sakit. Oke. Nah, kan dalam beberapa kegiatan terakhir di SMK Al-Wafa, dimulai dari Ramadan Asyik, Ramadan Produktif, karantina PKL daring, serta PKL daring, program mana nih yang kamu ikuti? Ramadan Asyik sama Ramadan Produktif. Ngomong-ngomong, dalam program tersebut, apa yang kamu pelajari? Kalau yang Ramadan Produktifnya, saya mempelajari tanaman simplisia supaya bisa dijadikan sediaan serbuk.
Oke. Menurut kamu secara pribadi dan mewakili teman-teman, ilmu apa sih yang bisa diambil dari kegiatan tersebut? Ilmunya tentunya tentang tanaman obat dan juga harus bisa sabar menunggu prosesnya yang bisa memakan waktu yang lama. Oke. Kalau boleh tahu apa sih hasil dari proyek kegiatan yang kamu ikuti? Boleh ceritain? Iya, hasilnya itu serbuk dari rimpang temulawak atau koneng gede. Sebagai jamu atau obat. Artinya yaitu untuk melancarkan metabolisme tubuh dan juga bisa meningkatkan fungsi ginjal, memulihkan kesehatan badan, dan bisa untuk mengatasi perut kembung dan juga menambah nafsu makan. Oke, terima kasih kepada Nurul yang sudah bersedia menjawab pertanyaan. Makasih ya Nurul. Iya, sama-sama. Untuk Selanjutnya adalah penayangan video part kedua dari farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Adrinaya Sifa. I'm from grade 10 pharmacy. In this occasion, I will make a video for practicum, the process of making Simplicia. The Simplicia plant that I will use is Curcuma rhizome. Before going to the manufacturing process, I will present a description and taxonomy of Curcuma rhizome. And this is a description about Curcuma rhizome. Herbaceous plants with pseudo-trunk up to more than 1 meter height but less than 2 meter, green or dark brown in color. Rhizome roots are formed perfectly and strongly branched. It's dark green. Each stem has 2 to 9 leaves with a round shape elongated to get up lanceolate. Leaf color green or light to dark purplish brown. Leaves 31 to 84 centimeters long and 10 to 18 centimeters wide. The length of the petiole including 43 to 80 centimeters strands. And furthermore is the taxonomy of Curcumae. Kingdom Plantae, Division Spermatophyta, Subdivision Angiosperms, Class Monocotyledone, Ordo Zingiberales, Family Zingiberaceae, Genus Curcumae, Species Curcumae santoriza. That was the description and taxonomy of Curcumae. And the next is the tools that will be used are basin, knife, strainer, tampah, jar container, plastic basket, scales, spoon, flat cloth, and blender. The next step is the process of making Simplicia. The first step is collecting raw materials. Then, weigh the curcuma that has been collected. And the weight result is 108 grams. Step 2. Wet sorting. The purpose of this wet sorting is to separate out foreign objects that was carried away at harvest time. And this is the result of wet sorting. Step 3. Washing the curcuma rhizome. The process use water flow while brush the curcuma rhizome so that the washed curcuma is cleaner. Step 4. Cutting the curcuma rhizome. I do the cutting with a knife, and the cutting shouldn't be too thin and too thick, because if it's too thin, the content of nutritious substance will be lost by the evaporation.
And this is the cut. Step 5. Drying the curcume resin. I do traditional drying by heating it in the sun. Then, cover it with a black cloth to protect the Simplicia from UV rays. This is drying process day 1. It's drying day 2. And this is the drying of third day or last day. After drying process, step 6 is dry sorting. This is the final stage of making Simplicia, in order to separate the foreign object that was carried away at dry Simplicia. After dry sorting, then weigh the curcume resin to find out the weight after drying. And the result is 100 grams. The next step, making curcume powder using a blender. Next, sieve the powder to obtain finer particles. The final step is pack the powder. I pack it with a jar. Then, close the package and give a label. And finally, curcume powder is finished. This can be used to treat the stomach. Well, that was the video of making curcume Simplicia into powder. That's all, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kedatangan tamu nih teman-teman. Siapa coba kira-kira? Beliau adalah salah satu guru yang mengajar pada jurusan farmasi di SMK Al-Wafa, yaitu Bapak Lukman Nur Hakim, S. Farmasi. Saya persilahkan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan nama saya Lukman Nur Hakim, S.Farm atau sarjana farmasi. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran khususnya di farmakognosi atau bahan alam. Nah, setelah saya lihat dan saya amati juga sesuai dengan tema dari farmasi sendiri, yaitu biofilik, artinya kita kembali ke alam atau back to nature. Sehingga kita harus punya hubungan yang positif antara manusia kita dengan alam dan juga dengan arsitek. Dalam arsitek di sini adalah kita harus mempunyai sediaan yang baru sehingga kita mampu menggunakan atau memanfaatkan bahan alam tersebut. Nah, dilihat dari tadi hasil karya dari anak-anak farmasi terutama yang kelas 10 itu sudah sangat baik sekali. Bahkan ketika zaman saya dulu hal itu belum pernah terjadi. Jadi di SMK Al-Wafa ini mereka sudah bisa membuat sediaan bahan alam yang mampu digunakan oleh masyarakat banyak. Dan terutama tadi saya lihat ada contohnya dari kunyit, di mana kunyit ini banyak sekali manfaatnya, terutama di masa pandemi seperti ini. Manfaatnya antara lain adalah meningkatkan sistem imun. Nah, itu yang paling banyak kita perlukan di zaman atau di masa pandemi seperti ini, agar kita tetap sehat, tetap terjaga, dan kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dipersilakan. Akan dijawab langsung oleh Pak Lukman.
Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari saya, dari produk saya, itu namanya Fruit Infus atau infus water instan yang insya Allah akan saya kirimkan langsung kepada siswa yang mampu bertanya. Oh, dari saya aja tuh Pak, gimana? Boleh. Nanti saya kasih juga ya hadiahnya. Mau tahu dong kalau biofilik itu apa sih? Jadi maksudnya adalah kita bersahabat dengan alam. Oke. Dalam artian kita memanfaatkan segala yang di alam untuk kehidupan kita. Karena selama ini kita terlalu biasa dengan bahan kimia Iya, kan. betul sekali. Sementara bahan kimia itu banyak sekali efek samping yang tidak kita harapkan. Sehingga kita berasumsi bahwa dengan kembali lagi ke alam, hidup kita akan menjadi lebih baik. Oke. Ayo teman-teman. Wah, bisa dijelaskan Pak contoh-contoh dari biofilik tersebut? Oke, contoh-contohnya adalah salah satunya adalah produk yang saya kembangkan. Itu namanya infus water atau dengan merek Fruit Infus. Dimana kita kan udah sering tahu nih namanya adalah infus water, tahu kan? Yang dimana kalau kita bikin infus water kan dari buah nih. Nah selama ini kita kalau bikin itu harus nunggu sekitar 6-8 jam. Kan lama kan? Itu bete kita juga kan bikinnya. Nah ini produk ini terbarukan dengan desain yang terbaru, dimana setelah pembuatan produk ini kita hanya perlu waktu 15 menit atau sampai 30 menit sehingga produk tersebut bisa langsung kita minum. Nah produk ini juga insya Allah steril dan itu baik untuk sistem imun bagi tubuh kita. Selain itu produk terbarukan ini juga dapat digunakan sebagai super diet. Nah bagi para perempuan kan terkadang mereka selalu berkeluh kesah dengan berat badan, ya kan? Ya kan, betul gitu kan? Nah, biasanya para perempuan itu kan berat badannya itu naiknya cepat, turunnya agak lama, sangat lama. Dan insya Allah dengan produk super diet ini salah satu variannya itu akan menurunkan berat badan. Karena sudah ada testimoni di mana ada satu orang yang dia sering konsumsi itu berat badannya turun dari ukuran bajunya XL menjadi S. Itu biasanya impian para perempuan zaman sekarang. Oke, gimana? Ada yang tanyakan buat siswa-siswi baik itu farmasi, multimedia ataupun juga UPW? Kalau yang nanya MC-nya lagi yang dapat banyak nih. Oh, diborong aja banyak sama MC. Oke, gimana? Atau kita balik? Dari saya yang bertanya, nanti yang menjawab itu dapat hadiah. Gimana kalau seperti ini? Boleh? Oke deh Pak. Oke. Pertanyaannya simpel saja. Apa tema dari farmasi yang tadi? Dan sebutkan atau jelaskan arti dari tema farmasi ini. Sangat gampang sekali. Oke, untuk biar kalian nih, itu apa sih ya, kan kita nggak kelihatan nih karena saya lupa bawa. Ya. Itu bisa dicek di IG, namanya adalah Fruit Infus. Tinggal keywordnya Fruit Infus, nanti akan kalian tahu itu isinya apa saja, produknya seperti apa saja. Nah, ini salah satu IG-nya. Alhamdulillah produk ini sudah memiliki 15 distributor di seluruh Indonesia. Apalagi produk ini termasuk best seller di daerah Jabodetabek. Kita juga sudah punya distributor daerah Surabaya, Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Palembang juga sudah masuk. Alhamdulillah untuk distributornya. Dan kita juga membuka peluang nih untuk siswa-siswi karena kita masih belajar online atau daring gitu kan. Kalian masih bisa berwirausaha dengan cara bisa menjadi marketing dari kita atau menjadi reseller ataupun juga menjadi distributor. Ini adalah beberapa variannya dari Infus Water, dari produk Fruit Infus. Yang sekarang paling banyak atau best seller itu adalah Super Diet dan juga si anti detox berasal dari bunga talang. Itu paling tinggi sekarang bisa dikatakan sebagai best seller penjual. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak? Untuk produk ini tersendiri sebenarnya sudah mulai diluncurkan di bulan April tahun kemarin. Cuman lebih seriusnya lagi itu di bulan Desember. Dan alhamdulillah bagi kalau kalian yang ingin berbisnis, memulai bisnis tanpa misalkan mereka berpikir apa sih yang harus dilakukan dalam bisnis kan bingung kan?
produknya apa, bikinnya kayak gimana, bisa bergabung dengan kami dengan di chat aja dengan adminnya, nanti kita akan langsung fasilitasi seperti apa bisnis. Oke. Alhamdulillah untuk produk ini sangat diterima baik oleh masyarakat. Dengan kalau yang saya distributor itu store yang paling banyak dari Jakarta, dia menghasilkan omset sebulan di antara 2 sampai 3 juta. Wow. Ada yang mau jawab? Yusuf, oke. Yusuf, silakan Yusuf. Temanya adalah biofilik, yang artinya back to nature atau kembali ke alam. Oke. Sekali lagi, gimana kembali ke alam itu? Konsepnya karena obat-obatan di luar sana banyak yang mengandung bahan kimia, yang dimana efek sampingnya tidak seimbang dengan khasiatnya. Kadang efek sampingnya lebih berbahaya. Maka kembali ke alam adalah dianggap jalan terbaik untuk untuk meningkatkan efektivitas dari obat tersebut. Oke, itu betul sekali ya jawaban dari Yusuf. Barakallah buat Yusuf, nanti saya kirim hadiahnya. Tapi kalau Yusuf rumahnya daerah Ciwidey kan, bisa COD-an juga boleh. Iya, boleh. Jadi buat Yusuf ada 3 varian. Tadi saya bilang ada imun, ada super diet, dan juga ada bio level. Baik, selamat ya Yusuf. Sudah sering kita bersama. Terima kasih Pak Lukman atas penjelasannya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin hal yang dapat saya simpulkan setelah melihat pameran karya siswa tadi adalah bahwa dari jurusan farmasi juga kita bisa berwirausaha. Dengan biofilik kita bisa back to nature atau kita kembali kepada alam menggunakan apa yang ada di alam, dan kita juga bisa menjadikan itu sebagai bisnis untuk diri kita. Mungkin dalam pameran hasil karya dari kelas 10 farmasi, saya sebagai pembuka acara teman-teman meminta maaf jika ada kesalahan maupun ada tutur bahasa yang tidak berkenan. Saya tutup acara pameran dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.